Saudara-saudari muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat kisah dari tokoh rohani bernama Charles Thomas Studd, atau biasa disebut dengan C.T. Studd. Charles Thomas Studd dilahirkan di Inggris pada tanggal 2 Desember 1860. Ayahnya yang bernama Edward adalah seorang pensiunan pengusaha perkebunan yang sukses di India. Ayahnya beroleh selamat ketika diundang oleh temannya Vincent ke pertemuan seorang penginjil yang bernama D.L. Moody. 1 tahun setelah Edward beroleh selamat, ketiga anak laki-lakinya, termasuk C.T. Studd, juga menerima Kristus melalui penginjilan saudara Witherby. Meskipun sejak kecil C.T. Studd sudah menjadi orang Kristen dan rajin datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi ia merasa sia-sia sebab C.T. Studd belum mempercayai akan adanya hidup kekal. Namun, setelah ia bertemu dan berbincang dengan saudara Witherby, ia kemudian menyadari bahwa hidup kekal adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah dan bahwa ia perlu berterima kasih kepada Allah untuk karunia keselamatan yang begitu besar. Saat itu, C.T. Studd berlutut dan benar-benar mengucap syukur kepada Allah. Di saat itu pula dia merasakan sukacita dan damai sejahtera masuk memenuhi hatinya. Sejak saat itulah C.T. Studd tahu apa artinya dilahirkan kembali, memperoleh hidup yang kekal. C.T. Studd adalah seorang pemain kriket yang terkenal di Universitas Eton dan Cambridge. Namun ketika ia menerima Tuhan Yesus, hatinya tidak lagi tertarik kepada kriket dan ia mencari jiwa bagi Tuhan di lapangan kriket. Pada tahun 1884, setelah dia lulus dari Trinity College, C.T. Studd menghabiskan waktu selama 3 bulan untuk membaca Alkitab dan berdoa. Dan dengan bantuan buku yang ditulis oleh Hannah Whitfield Smith yang berjudul Rahasia Hidup Orang Kristen yang Bahagia, akhirnya ia mempersembahkan diri kepada Allah. Kemudian ia memberikan dirinya untuk pergi ke Cina sebagai seorang misionaris, meskipun keluarganya sangat menentang dia. C.T. Studd adalah salah seorang dari anggota Cambridge Seven yang berisikan orang-orang muda yang mempersembahkan diri mereka untuk memberitakan Injil di Cina. Pada usia 25 tahun, melalui surat wasiat ayahnya, C.T. Studd mewarisi sejumlah besar uang. Namun, ia mengingat akan sebuah kisah di dalam Alkitab mengenai seorang muda yang kepadanya Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Melalui firman Allah itulah akhirnya C.T. Studd memutuskan untuk memberikan seluruh hartanya, memberikannya kepada Kristus, dan mengambil kesempatan emas untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang kaya itu. Setelah itu, C.T. Studd beserta Priscilla istrinya pergi ke Cina untuk memberitakan Injil. Selama 5 tahun, mereka mengalami penentangan dari orang-orang Cina. Sampai akhirnya, melalui pemberitaan Injil mereka, banyak orang Cina diselamatkan menerima Kristus. Namun pada tahun 1893, C.T. Studd hampir meninggal karena sakit.
sehingga ia dan seisi keluarganya kembali ke Inggris pada tahun 1894. Selama cuti 4 tahun di Inggris, ia menghabiskan 18 bulan untuk bepergian ke banyak perguruan tinggi di Amerika atas undangan D.L. Moody. Kemudian Sittistad sangat berbeban atas penginjilan di Afrika. Meskipun awalnya istrinya keberatan, tetapi akhirnya istrinya menyetujui perjalanan Sittistad menuju Afrika. Dalam penginjilannya ke Afrika, ia mempunyai moto, "Jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk Dia." Ia menulis surat selamat tinggal kepada istrinya. Ia menuliskan bahwa mereka telah mempertaruhkan segalanya bagi Allah dan akan mengakhirinya seperti ketika mereka memulainya. Ia menulis surat tersebut karena ia tahu bahwa orang-orang yang baru bertobat di Afrika adalah mantan kanibal, pemabuk, pencuri, dan pembunuh. Pada tahun 1914, Sittistad pulang ke Inggris dan berangkat kembali ke Afrika pada tahun 1916. Kepergiannya kali ini juga merupakan selamat tinggal selamanya kepada Inggris dan istrinya. Karena Sittistad akhirnya meninggal di Afrika pada tahun 1931. Pada hari Minggu terakhirnya, 12 Juli 1931, Sittistad memimpin sidang 5 jam bagi orang-orang Afrika. Dan ia meninggal pada 16 Juli 1931 pada usia 70 tahun. Perkataan terakhirnya adalah Haleluya. Ada satu perkataan yang terkenal dari Sittistad. Bagaimana mungkin aku menghabiskan tahun-tahun terbaik di dalam hidupku untuk kemuliaan di dunia ini, di saat ribuan jiwa musnah setiap harinya. Semoga kisah Sittistad menginspirasi, mendorong kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu. Melalui kesaksian Sittistad ini, seorang yang bukan hanya menerima Injil, yang bukan hanya menerima keselamatan, namun juga membagikan Injil kepada orang lain. Tuhan, sungguh tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat aku berikan kepadamu, karena Engkau telah lebih banyak berkorban bagi aku. Tuhan, aku pun persembahkan diriku untuk memberitakan Injil-Mu, membawa banyak jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita.